yang masukkan channel mulai. Salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati dan lindungi Alfi, PPD Kata Sholat. Terima kasih untuk kehadiran para pengurus LP3 Kota Pontianak yang cukup lama akun dalam pandemi dan juga mungkin ada kesibukan masing-masing. Selamat datang di sekretariat kita. Inilah sekretariat kita. Gunanya Nemtek itu tujuannya yang pertama adalah ketika misalnya mau ke sekretariat ini, silakan. Ya. Jadi nanti lapor ke satpam, kita kunci. Kami jadi LP3 Kota Pontianak, ya kan? Karena kita di tahun ini akan menghadapi agenda yang besar, yaitu Vesparani yang ketiga di Jakarta. Jadi dalam tahapan itu hari ini kita akan membentuk panitia rapat kerja LP3K Kota Pontianak. Jadi nanti Bapak Ibu saudara-saudari yang akan ditunjuk mohon dapat melaksanakan ini dengan baik, karena rapat kerja daerah kita ini kita akan menghasilkan beberapa kesepakatan yang nantinya kesepakatan itu akan kita bawa di tingkat provinsi dan akan kita perjuangkan untuk tahun 2025 kita bisa menjadi tuan rumah, karena sudah kita perjuangkan kemarin di NTT. Baik, untuk membuka rapat kita pada hari ini, mari kita buka dengan doa pembukaan. Silakan kepada Pak Fransiskus EDOP untuk membukanya dalam doa. Silakan Pak. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk segala berkat dan rahmat yang boleh kau berikan kepada kami dari pagi hingga siang hari ini. Sebentar lagi kami akan berdiskusi, berbicara dari hati ke hati untuk memajukan lembaga Vesparani kami untuk kebaikan gereja dan masyarakat kami. Buka hati dan pikiran kami ya Bapak, agar apa-apa yang kami diskusikan pada hari ini sungguh sesuai dengan rencana kami dan rencana-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan penyertaan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Terima kasih Pak Edi. Yang pertama, agenda kita pada hari ini ada 3. Yang pertama adalah mengetahui keberadaan LP3 Kota Pontianak. Yang kedua, rencana kerja yang akan kita laksanakan pada tahun ini. Kemudian yang ketiga adalah bentuk kepanitiaan yang akan nanti di-SK-kan. Jadi memang sebenarnya rapat kerja itu harus dilaksanakan setiap tahun, minimal untuk memberikan input, masukan dan evaluasi untuk kegiatan-kegiatan kita. Karena kita ini lembaga semi pemerintah. Jadi adalah kehormatan bagi semua orang yang sudah masuk dalam kepengurusan ini, karena ini di-SK-kan oleh Pemkot, oleh Pak Wali Kota, dan tanggal 13 Agustus itu sebenarnya kita merayakan HUT LP3 Kota Pontianak. Ya, karena kita di BSK itu tahu tanggal 13 Agustus tahun 2019. Jadi kita masih tahun 2024 nanti selesainya. Nah itu kita punya SK dan bertepatan dengan Hari Pesta Santo Pontianus. Nah saya tidak tahu itu tanda apa. Santo Pontianus itu sama-sama dari Hippo juga ya sebenarnya kalau kita cek. Ya. Jadi kita berikan tempat ini juga Agustinus Hippo. Jadi Santo Pontianus itu seorang uskup. Jadi tanggal 13 itu ada 2 orang kudus itu, yang pertama Santo Pontianus, yang kedua itu ada Santo dari Hippo juga, itu yang menjadi suatu tanda berkat bagi kita. Jadi mungkin banyak yang bertanya-tanya kapan berdirinya LP3 Kota Pontianak, ya ketika di SK kan.
Kalau kita bertanya-tanya sebelumnya ya agak sulit karena kalau nggak ada SK nggak ahli. Kemudian ada total sekitar 60 pengurus, tetapi dari kesekian pengurus itu yang respon, yang aktif baik di WA Group maupun di beberapa kali kegiatan kita itu tidak lebih daripada tidak sampai 30%. Yang ini saja lah sepertinya ya, yang ini saja. Tapi tidak menjadi masalah karena pada rapat kerja nanti kita akan mengundang secara langsung. Karena kita tidak mungkin menggantikan orang karena untuk membuat SK saja perjuangan 1 tahun. Saya ingat dulu Pak Jack mau balik meja itu. Saya bilang sabar Pak. Waktu itu Pak Jack masih muda tahun 2019. Sekarang sudah tua. Dulu masih energi ya. Mau balik meja. Kalau sekarang balik meja pingpong lah. Saya bilang sabar. Setahun ini ngurusnya. Ya. Bolak-balik lantai 3, lantai 2, lantai 1 sampai habis tenaga Bu Emi. Ya, kan? Akhirnya puji Tuhan dengan doa dan novena tiba-tiba SK itu sampai di meja saya, diantarkannya karena belas kasih Allah melalui perantaran orang-orang pas 13 Agustus ditandatangani. Ya luar biasa. Kita tidak tahu itu tanda apa, itu mungkin maklumat dari Allah supaya kita di kota Pontianak ini ya memiliki suatu tanda untuk mempersiapkan mungkin LP3 Kota Pontianak akan menjadi fasilitator atau mediasi untuk Kesparani nasional yang diinginkan oleh Monsinyur Agus itu kan menjadi tuan rumah. Nah, lalu pada rapat kerja kemarin ketiga provinsi Desember ya, saya dengan Pak Dedi, Bro Dedi. Kebetulan Bu Emi tidak bisa diwakilkan oleh Bro Dedi, ketua dan sekretaris sebenarnya. Nah, di situ saya menyampaikan bahwa harus ada semacam keberanian bersama untuk mengusulkan, terutama Kota Pontianak untuk tuan rumah 2025. Maka waktu itu saya dan Bu Ana, ya, Bu Ana tuh saya sering nyebutnya Bu Emi. Terserah yang mengenali Bu Ana silakan isi antara. Ya. Jadi waktu itu pada Kesparani di NTT, ya puji Tuhan itu mungkin mujizatnya karya agung Tuhan ya. Bro Dedi dengan Nyonya Lucy itu kemana dia jalannya, saya dengan Bu Ana itu ada ketua LP3 K nasional Profesor Adrianus Melala. Bu Ana kan tidak kenal, yang mana bangnya yang itu. Kebetulan saya kenal beliau itu waktu menonton penampilan kita di Ambon waktu itu. Nah itulah gunanya kita menonton itu bukan hanya menonton, tapi mencoba untuk menjalin relasi dengan orang pusat ya, dengan orang provinsi lainnya. Nah di situ memang keinginan Monsinyur itu sudah disampaikan pada rapat kerja daerah tahun 2020. Sebenarnya tahun 2018 sebenarnya Monsinyur sudah bilang biar Kalimantan Barat lah jadi tuan rumah. Cuman harus disertai dengan rekomendasi dari gubernur ya. Nah itu penting. Nah makanya hal itu terus disampaikan beliau waktu beliau mau berangkat dan pulang juga ngomong. Kebetulan pas saya juga ada di bandara waktu itu yang ada pesawat jatuh gitu kan, lalu kami kan tidak jadi berangkat padahal ada Monsinyur di pesawat itu. Jadi hidungnya tidak ngangkat, jadi ya itulah pengalaman naik pesawat batal take off-nya. Jadi ganti pesawat kami, baru sore sampai ketika kita menjadi juara umum 2 itu. Lalu hasil itu ya kita diskusikan bersama, kita sampaikan, akhirnya nanti kita bicarakan lagi di tahun 2020. Nyatanya 2020 di NTT itu batal, Parani diundur sampai tahun 2020 kemarin. Di 2022 itu ada Monsinyur masih mengatakan, ayo kita
laksanakan di Kalimantan. Kalau itu ini kita perjuangkan. Nah, tiga kota Pontianak walau berada dalam posisi ya bukan jalan-jalan kami sebenarnya ya, berkeliling untuk mempromosikan LP3 Kota Pontianak di NTT. Nah, sayang Pak JPP tidak ikut waktu itu ya. Jadi kita di sana itu mempromosikan LP3 Kota Pontianak, dan itulah pada malam itu kita ketemu Pak Adrianus Melala. Selanjutnya kita soundingkan tuh, rupanya yang ingin juga menjadi tuan rumah Manado. Lalu saya soundingkan lagi dengan Pak Palembang. Ya, Pak Palembang bilang udah ada tuh. Nah, itu kan bahasa Pak Palembang. Pak Palembang ini lupa saya namanya siapa. Ini ketua LP3 Provinsi Riau ya, Riau ya. Riau ke Palembang ya. Palembang. Nah, makanya itu Pak Palembang. Nah, dan kita sampaikan juga dengan Uskup Agung Turang kan. Iya. Jadi waktu itu terus terang kami itu 2 kali ngomong dengan Bu Ana, yuk kita singgah ke Keuskupan. Bu Ana bilang lewatnya lah katanya. Waktu pas kami udah kedua ya, 2 hari mau pulang, pas lagi foto-foto, ditelepon oleh pastorku untuk sampai ke bahwa Bu Ana nanti menyupir ke Uskup Turang. Ah, Bu, saya bilang kita ke Uskup Turang. Kami kenal pendek saya dengan Bro Dedi ini. Ini namanya kurang ajar nih. Ya. Mau gimana lagi kan? Saya yang nyupir, Dedi tukang co-driver, ya kan? Jadi gimana? Ya pokoknya nanti sampai di sana. Puji Tuhan, ya kan? Uskup Turang menyambut kami dengan sangat ramah. Jadi kebetulan ya pastornya waktu itu sebenarnya juga udah rawan ya. Kami langsung minta maaf Monsinyur karena kami pakai celana pendek, karena enggak sebenarnya ada uskup apalagi uskup di NTT ya, yang mulia ini dihadapi ini. Ya tapi kan karena kita dalam kondisi situasi dan juga kita dari Pontianak, kan tidak mungkin uskup kurang dulu ya, komunikasi dengan beliau, dan beliau memang sampaikan bahwa Monsinyur Agus memang sudah menyampaikan keinginan untuk Vespalani nasional ketiga itu di Kota Pontianak. Beliau juga mengiyakan ya, Bro Dedi kan. Nah, sampai di situ kita soundingkan. Lalu mau pulang pun kita soundingkan lagi. Ketemu kawan saya dari LP3K Toraja. Kebetulan ini abang kelasnya Pastor Yopi ya. Lainnya. Nah, ini saya kakak kelasnya Pastor Yopi dia bilang. Kawan saya pula penyuluh. Pastor Yopi Stella Maris. Ya. Loh, karena kan kami kan hanya ketemu biasa ngomong di grup kan. Akhirnya ngomong. Oh, iya kan? Katanya Papua nih yang mau ngambil gitu. Ya terserah. Maka dalam menyongsong itu kemarin kami menyampaikan itu bahwa Kota Pontianak siap menjadi tuan rumah. Sehingga ada rekomendasi dari LP3 Kalimantan Barat, kebetulan Pak Samuel ya, kemarin juga ya. Saya lupa soundingkan waktu pas dia datang di Natal. Kebetulan dia orang Penggayan ya, kami undang PDU kebetulan datang. Nah, dia sekarang ketua umum LP3 provinsi ya. Nanti kita soundingkan lagi supaya rekomendasi itu dapat ya. Lalu rapat kerja itu menghasilkan yaitu bahwa LP3 Kota Pontianak itu siap memediasi untuk menyampaikan rekomendasi. Kita mau minta rekomendasi dari wali kota supaya tahun 2025 itu kegiatan Vespalani nasional itu bisa diadakan di Kota Pontianak. Berarti dengan dukungan kota, Pemkot, pertama Kalimantan Barat dulu kan. Nah, jadi yang mensoundingkan berani itu baru LP3 Kota Pontianak, yang lainnya belum. Nah, ini kan mau di mana ya posisinya? Nah, ini nanti menjadi tema besar kita. Selain tema utama kita adalah menyongsong Vespalani ketiga di Jakarta. Ya, jadi kita Vespalani keempat. 2025. 2023 ini Pak, Vespalani ketiga di Jakarta. Jakarta 24 berarti kita. 2025 atau 2026. Jadi kita nanti akan komunikasikan lebih intensif di situ. Ya.
Nah itu tema besar. Kemudian hasil yang diraih oleh Provinsi Kalimantan Barat itu masuk ke 8 besar, memang agak turun. Itu dikarenakan memang sistem lombanya banyak menggunakan daring ya. Jadi kalau daring itu macam-macam masalahnya ke dalam. Ya, mungkin teknologi rekamannya udah bagus teknologi rekamannya, tapi pengirimannya atau bagaimana ya itu urusan Julia. Yang penting kita agak turun dari dulu 3 champion menjadi 1 champion ya, hasilnya. Tetapi itu tidak menjadi persoalan bagi kita karena memang kebetulan yang borong jadi juara umum ini Ambon. Ambon ini waktu itu tuan rumah lalu dia sekarang borong. Jadi cerdas cermat tuh dia borong, luar biasa deh. Jadi Ambon ya. Kita juara championnya di vokal group yang etnik ya. Nah itu hasil-hasil yang kita dapatkan. Nah lalu yang kedua yang akan kita bahas ini, kemarin kami sudah rapat bersama antara saya, Bu Ana dan Dedi bahwa kita akan mengadakan rakerda. Nah rapat kerja daerah itu kita akan adakan tanggal 11 Februari 2023. Itu mungkin dicatat oleh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi rakerdanya itu 11 Februari ya 2023. Mengapa tanggal 11 Februari? Kita tidak bisa mundur atau kita terlalu jauh mundurnya. Karena 11 Februari 2023 ini kita akan bicarakan ya banyak hal ya. Baik tentang kesiapan kita untuk audisi, karena disepakati bahwa tidak ada Pesparan di tingkat provinsi karena waktunya tidak memungkinkan. Jadi yang kita adalah audisi dan itu menentukan apa yang mau ikuti. Ya. Jadi apa yang mau ikuti. Misalnya kita mau mengikuti lomba cerdas cermat anak. Nah, kemudian kita mau ikut Mazmur A, Mazmur apa? Nah, dalam daerah kita itu kita putuskan. Tidak ada lagi kita dari 14 atau 15 cabang lomba ya. Itu kita hasilkan di situ rekomendasinya. Jadi kita putuskan apa-apa yang akan kita ikuti sehingga kita dalam bulan Februari sampai Maret kita mempersiapkan ya untuk audisi. Ya, audisi itu ya, misalnya kita mau ikut apa gitu, sesuai dengan kapabilitas dan kemampuan kita. Tidak dipaksakan. Tidak mungkin 14 cabang itu kita bisa ikut semua, kecuali Pesparani tingkat provinsi. Ya, karena kita harus mengadakan Pesparani tingkat kecamatan atau tingkat paroki. Nah, audisi itu nanti sebelum diaudisi oleh tingkat provinsi, jadi nanti memang yang mengaudisi awal itu adalah kita pengurus ini dulu, begitu Pak. Nah, kita mengaudisi itu, setelah diaudisi di kita, kalau kita dapat hasil audisinya lebih dari 1, nah, kita bisa meminta provinsi mengaudisinya. Setelah nanti audisi yang terbaik itu didapat, itu nanti baru kita kirimkan lagi audisi itu untuk bersaing dengan kabupaten dan kota yang lain, 14 kabupaten kota yang lain. Misalnya cerdas cermat anak, ya kan? Dapat yang terbaik nih dari kita. Tapi nanti diaudisi oleh provinsi, ada timnya khusus yang mengaudisi itu. Setelah itu barulah kita mewakili Kalimantan Barat untuk berlaga di Pesparani yang ketiga di Jakarta. Nah itu sistemnya. Kemudian berikutnya di rapat kerja nanti, ini saya ngasih kisi-kisi karena saya mewakili Ibu Ketua. Kita akan menentukan siapa yang akan berangkat, pengurus-pengurus ini yang akan berangkat ke Jakarta. Keinginan kami pengurus inti, kita berangkat sebanyak-banyaknya, tapi kata sebanyak-banyaknya sesuai dengan kondisi dana yang ada, ya, yang aktif. Karena kita harus melihat kegiatan Pesparani tingkat nasional. Kalau mau mengadakan Pesparani tingkat
nasional tidak studi banding, jangan berharap gitu. Kalau saya sudah 2 kali studi bandingnya di Ambon dengan luar biasa mereka sana. Kemarin juga di NTT itu rupanya panasnya waktu udah 1-2 hari ya. Waktu kami datang tuh, kok masih begini kotanya, sekali berkilat luar biasa. Mereka bisa mendatangkan 10.000 penari, 10.000 penari. Itu terkejut kami. Luar biasa 10.000 penari, pokoknya surprise. Dia tidak nampak di kotanya, tapi di stadion itu baru kami terkejut. 10.000 penari. Mendatangkan 10.000 penari. Itu tuh opening ceremony-nya. Nah, mengapa kita kalau memang mau mengadakan tes paralel tingkat nasional kita harus membentuk tim-tim itu, ya? Itu untuk melihat penyelenggaraannya, titik penyeknya, ya kan? Ini bahasanya agak sedikit negatif ya. Maksudnya bahas yang kecil-kecilnya itu. Kalau 14 pertandingan, itu kita harus bentuk tim 14 untuk 2 orang untuk ya di situ mengamati, memvideo, memvisualisasikan dan sebagainya. Bahkan kalau untuk yang lainnya kan, tidak mungkin kita kerja-kerjanya hanya mendengarkan, maka harus melihat. Nah untuk itu, maka dalam kerangka kerja kita itu ada 2 agenda besar. Ya. Yang pertama menentukan, ya kan, siapa-siapa atau cabang-cabang apa yang kita ikuti. Kedua juga adalah kita mencari dana untuk kita bersama berangkat ke Jakarta. Kalau ke Jakarta kan tidak terlalu mahal, tidak seperti di NTT atau Ambon ya. Kalau Ambon dulu kami disubsidi, karena waktu itu saya Bu Ana pengurus provinsi, saya waktu itu mewakili LP3 Kota Pontianak, ya kan. Kemudian kalau di NTT waktu itu, ya begitu juga. Ya, jadi kami sih berharap kemarin itu dana banyak dapat, ya kan. Karena yang menyatakan hadir itu kan Pak Jack, Devi, ya kan, yang lain-lainnya kan tidak ada soundingnya begitu. Tapi akhirnya apa boleh buat, ya, yang bisa berangkat itu beberapa orang saja, ada yang menggunakan dana pribadi, ya, dan setengah dana pribadi. Ya. Jadi mungkin harus dipahami itu. Nah itu pengantar dari saya untuk menjelaskan keberadaan eksistensi kita LP3 Kota Pontianak. Maka pada hari ini kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk menentukan ya kerja kita di tanggal 11 Februari. Nanti SK-nya ya, dalam 2 hari ini nanti akan selesai buat. Kemudian tempatnya di sini. Kita akan meminjam tempat di aula karena kita mudah, tidak mungkin kita ngangkat ini kalau kita mau nge-print tinggal ke sana kan. Nah, keinginan Bu Ana ada misa. Kalau ada misa itu tidak mungkin kegiatannya hanya dari jam 10 sampai jam 12. Kalau ada misa itu harus diadakan dari jam 8 sampai jam 12. Misa, ya, habis itu baru kita rapat kerja. Nah, rapat kerjanya itu sudah kita agendakan dulu. Maka dalam minggu-minggu ini kita akan buat dulu draft-draftnya, ya. Kemudian itu menjadi rekomendasi kita dan kita akan sampaikan ke wali kota, ya, untuk kita sampaikan lagi di tingkat provinsi, ya. Apa-apa yang mesti kita ikuti, ya. Jadi misalnya macam-macam lah yang kita ikuti nanti. Nah, kita masuk yang ketiga. Nah, untuk itu Bu Ana sudah merekomendasikan nama untuk menjadi ketua panitia rapat kerja kita ini, ya. Terlepas dari yang lain yang hadir pada hari ini, kami mengharapkan partisipasi dan bantuannya karena memang ini penting rapat kerja kita. Untuk masalah dana, jangan khawatir, itu tetap ditanggung oleh LP3 Kota Pontianak. Jadi dana tidak perlu dicari, ya, dana pasti ada, ya. Ya, Den? Ada. Kalau bendahara bilang ada gitu, Pak. Ya kan? Kemudian pesertanya adalah semua pengurus LP3 Kota Pontianak. Untuk itu pada hari ini kita akan memilih ketua, sekretaris,
kemarin ditanya bendara nggak perlu, ya. Kemudian kesekretariatan, kemudian konsumsi, ya. Nah, kemudian kalau memang kita putuskan ada misa, ya kan, ada liturgi nanti, ya kan. Kalau Pak Edi sudah menguap, berarti kita sudah mulai pilih dia sebagai liturgi. Jadi begitu. Baik. Jadi hasil keputusan kami kemarin secara aklamasi, kami bulat menunjuk Pak Yakobus untuk jadi ketua panitia rapat kerja RP 3 Kota Pontianak yang pertama. Jadi seperti itu. Setuju, Bapak Ibu? Setuju ya? Setuju. Ya, Pak. Ada bantah-bantahnya. Nah, karena ini Pak, untuk kita dan kita Pak. Jadi seperti itu. Kan nggak mungkin kami Pak pengurus inti lalu jadi panitia, kan aneh. Nanti Kita yang memamerkan sesuatu biar diperdayakan selain kita kami. memperdayakan. Kemudian untuk sekretaris ini. Nah, silakan Pak Jack tunjuk dari 1, 2, 3, 4, 5 ini. Siapa? Karena untuk sekretarisnya, untuk membantu Pak Jack, ya kan, macam-macam hal. Tetap saya bantu nanti, nggak mungkin tidak dibantu. Kami membantu, kan gitu. Terus sekretaris siapa? Jadi apakah boleh saya ngomong sebentar? Ya, Boleh. masalah umum sih bisa. Silakan Pak. Jadi ini bapak-bapak ibu-ibu, saya seperti mimpi siang bolong asli. Karena saya harus sampaikan bahwa menjadi panitia apalagi koordinator ketua itu kan Ketua bukan mudah ya. Perjalanan pengalaman saya terlibat di beberapa organisasi itu, saya ingin banyak sisi lemahnya, sisi kurangnya. Ini saya harus katakan dulu. Bisa oke lah karena Indonesia MP3 Kota. Karena saya termasuk salah satu orang yang ingin Vesparani itu bukan saja digelar di provinsi lain, tapi di kawasan juga yang berpusat di Pontianak. Ini saya sudah sampaikan di beberapa tempat. Kalau dengan keberadaan MP3 Kota ini kita tidak berani berbuat seperti itu, nah kapan lagi? Mumpung kita ini masih dipercaya Tuhan kan begini. Ya. Dipercaya Tuhan Yesus, dipercaya Bunda Maria. Nah, memang tidak ada kata saya menolak pengangkatan itu. Tapi saya bilang tadi, saya banyak kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Mungkin saya berbicara secara orasi saya bisa. Saya sudah pernah berhadapan dengan siapa saja secara orasi, tapi ada hal-hal teknis. Nah ini saya yang perlu dibantu oleh Bang Ibi, oleh Mbak Ellen, oleh semua lah, Bang Ibi, Pak Ajat, termasuk ya. Konsep surat menyurat. Ya tuh ya, siapa sekretaris? Nah, dulu. Oh belum. Saya kelemahan saya. Iya. Prinsipnya ini satu karunia. Saya tidak ada pemimpin asli. Belum ada pemimpin ini Bang Dedi. Ya, siap. Bang Ian, belum ada pemimpin saya. Saya berpikir tadi Bang Dedi atau Mbak Ellen gitu kan. Saya sudah tidur aja belum mimpi-mimpi. Tidak ada pemimpin. Ya saya, ya Tuhan Yesus, saya terima ketua ini. Ketok Alemian. Ya baik. Aplaus dulu. Silakan Pak Jack untuk sekretarisnya siapa? Jadi kita begitu pilih sekretaris keluar bakat ya. Ya, enggak. Ya, ini Lama-lama ya. ya jangan lama-lama nanti karena rapat akan ditentukan oleh Pak Jack. Ya, Nah, kembali saya akan bertanya tentulah kepada yang sepuh-sepuh, Bang Idi, Pak Ian, Bang Dedi, Pak Ellen. Dari sekian ini siapa nih yang saya pilih? Sekretaris ini mempunyai yang pertama hasil ya. Saya tak mampu saya. Kalau suruh menjual saya bagaimana? Tapi
komputer ya. Nah, ini siapa? Saya masih bingung Pak Yan. Kita dapat kawan-kawan lah. Om Jack, saya mau kasih masukan sebentar Ya. bahwa kita punya sekretariat, kita punya perangkat pendukung. Ya. Jadi kalau laptop memang ada kita kondisikan laptop sekretariat. Jadi jangan khawatir kalau laptop printer malah kita punya 2. Tinggal nanti pilih orangnya. Kami dari pengurus inti, kami membantu, sangat membantu. Cuma memang kita berharap ini 2 hal. Pertama, kita memberdayakan teman-teman juga sehingga ada belongingnya. Nah, kami membantu dari sisi keuangan tetap kami yang pegang. Tapi sekretaris, mungkin bidang-bidang boleh berbagi supaya LP3 ini hidup, Om Jack. Ya. Kalau misalnya hanya Dedi, Broyan, Bu Emi kok kesannya seolah-olah 3 orang aja yang punya, kan tidak bagus gitu, tidak sehat gitu. Jadi silakan, itu hanya masukan ya. Jadi boleh, siapa saja boleh. Bahkan Bro Arjun juga siap kok. Minta berapa dulu, cewek apa cowok nih Pak Yan, Pak Bang? Apa cowok nih kira-kira? Cewek boleh. Saya kembalikan lagi nih. Udah disebut oleh namanya Ella. Kenal dengan namanya Ella? Yang mana? Yang Nah, Ellen. Berarti kode alam nih, kode alam nih, 2 kandidat. Karena kan satu dekat ya, di sini juga. Mau voting nggak? Ellen di mana tinggal? Di Taman Sungai Raya. Lumayan ya. Sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Masih di kota lah. Base campnya di sini aja, base campnya. Kami juga ke sini kok nanti sama. Tapi kan Kita masih semua, satu Nah, artinya pokoknya mau harapan saya. Nah, menurut Pak Operasikan ini kayak di barang ini. Oh. Saya asli. Ya kira-kira enak aja lah dengan Om Jack kira-kira, karena kan sekretaris ini mengikat dengan ketua biasanya. Pasti. Melaptop. Operasikan Oh, ya. Oh bisa semua ini. Saya jangan. pikir untuk bijak-bijak. Kalau Silakan laptop siapa? masih bisa. Yang mana? Bu Ejla. Iya, Kak Ella. Saya rekomendasikan Kak Ella. Bisa. Saya Bisa ya? sampaikan dulu kalau Iya. saya minta maaf. Iya. Saya sih sebenarnya semangat bisa terlibat, cuma karena kami partisan Cecilia lagi ada sibuk memang. iya, lagi ada kegiatan dalam rangka hari ulang tahun paroki dan kebetulan saya juga diminta sebagai panitia. Orang inti dia. Di Jadinya kebetulan tanggal 12 itu kami ada kegiatan lomba juga, jadi kami masih sibuk fokus di kegiatan paroki. Jadinya saya sepertinya belum sanggup itu untuk apalagi ini tanggal 11 gitu kan. Ya. Jadinya dan kemampuan kesekretariatan saya juga tidak terlalu baik juga kalau menurut saya gitu. Jadi apa sebenarnya? Panitia inti? Iya, panitia ya paroki. Iya, panitia inti. Ya, panitia inti dia, panitia. Maksudnya ketua sekretaris bidang. Oh, bukan di bidangnya. Kurasa sih enggak masalah ya, yang kan masih ada kandidat lain, masih ada 3. Boleh. Jadi kembali Om Jack punya kuasa penunjuk lah. Saya begini, saya kan dalam menjalankan tugas ini tidak boleh ada kata terpaksa karena Benar. dalam Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Kalau berbicara sibuk, Semua ya. Semuanya sih. semuanya sibuk. Hati saya sih tidak kena dengan Naelen tadi apa Naelen. Memang Naela. kandidat. Karena saya juga kandidat habisan paspor loh. Iya. Tanggal 16 nih. Di mana saya seksi usaha dana. Habisan jadi. Cocok. Seksi usaha Kita dana. ini orang sibuk. Emang mirip-mirip nama kami, Om. Tapi kan tetap Naelen juga. Karena sering ketemu aku, cuman kan aku jauh. Kalau dengan Kak Ella sih menurutku karena koordinasi di sini kan. Saya sih tetap minta kesetiaan Naela. Yang mana sebenarnya? Tadi Naela, sekarang Naela. Dia kan anggap Bu Ella ini sebagai anak. Oh, iya. Jangan sampai sebagai yang lain. Tadi dia bilang ke Ellen, terus lari ke Ella lagi. Aku pun sependapat. Gimana Bu? Gimana? Bisa ya? Nah ini karena nanti pun tetap kami dukung. Nah ini kan Nggak murni. rapat kerja daerahnya ini. Kita ini kan hanya 2 agenda besar tuh. Ya. Yang pertama menentukan Menentukan dan mencari dana. dan menyikapi, ya kan? Kan rekomendasi yang akan dibuat itu
persiapan kita menjadi tuan rumah. Nanti yang menentukan tuan rumah itu bukan kita di sana, tapi kita harus ada koleksi. Yang kedua, apa-apa yang harus kita ikuti lomba, kan tidak mungkin dadakan. Seperti kami udah diskusi dengan Ellen, dengan Bro Dedi waktu itu, masa audiensi kita tidak ada rapat kerja lalu ikut ini ikut itu, bingung kita kan. Nah, maksud saya jangan sampai nanti kita tidak punya garis besar yang kita ikuti, lalu kita mau ikut semua, ujung-ujung biayanya dari mana, nanti kita mau membuat ini harus, itu kan harus detail. Masukan-masukan itu, memang nanti bahan-bahannya sudah disiapkan oleh bendahara, berapa nih budget untuk ini. Nah, uangnya dari mana? Nah, berikutnya, ya kan, untuk keberangkatan kita ke sana, tidak mungkin kita kalau mau jadi tuan rumah tidak studi banding. Nanti itu kan akan beresiko. Nah, itu tergantung dari hasil rapat kerja kita itu. Berapa yang ikut misalnya? Oh, kita 100 orang, siap, dananya harus dicari itu 100 orang. Tapi ingat juga, kita juga mengongkosi yang peserta, ya kan? Nah, Saya mau nambahin sedikit biar ada gambaran lah, overview kan gitu kan. Kalau pengalaman kita tahun kemarin memang kita gelagapan. Satu, segala sesuatu jadinya seolah-olah sporadis. Tiba-tiba muncul, sama. Bahkan kami diminta jadi juri sana sini, sementara tidak ada perbincangan sebelumnya. Jadi kesannya hal-hal ini yang kita mau antisipasi. Kita belajar dari pengalaman sebelumnya, sesuatu yang tidak direncanakan dan baik, jangan harap berjalan dengan baik. Sedangkan sudah direncanakan aja masih ada sintak error atau apa, standar deviasi kan seperti itu. Nah, itu pengalaman itu kita jadikan evaluasi internal. Kita jadikan evaluasi internal bahwa untuk kedepannya kita mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, kayak sekarang yang paling dekat ini kan kita harus mengadakan rapat kerja. Rapat kerja itu sebenarnya bagaimana rencana strategis kita. Semua tuntunan kerja 1 tahun itu direncanakan di rapat kerja. Tugas panitia inilah bagaimana mempersiapkan semuanya. Jadi termasuk bagaimana kita sosialisasi, bagaimana kita sinergisitas, itu juga dibicarakan di rapat. Tapi untuk mempersiapkan pengadaan rapat ini dibentuk panitia. Seperti itu sih gambarannya. Mungkin boleh dijelaskan yang singkat dan jelas apa aja tugas panitia. Gini, sebenarnya sederhana. Kita mau, makanya tadi saya mau berikan tambahan supaya jelaskan. Satu, kita kan mau rapat kerja. Rapat kerja itu kan merencanakan program kerja kita keseluruhan 1 tahun ini, sehingga kita kerja punya cara dan sistematis. Nah, panitia ini dibentuk untuk mempersiapkan pelaksanaan rapat kerja itu. Intinya itu. Jadi yang dilakukan misalnya 1, menyiapkan apa, Oh, 2 apa, 3 apa, gitu loh. baik. Kalau sebenarnya sih kalau rapat kerja kan kita sama-sama tahu ya mempersiapkan semuanya. Yang jelas pasti pertama fasilitas di sini di aula depan situ, itu kan tempat ya. Jadi penempatan. Terus yang kedua pasti nanti kita ada rapat-rapat kecil untuk menyusun draft-draft usulan yang diajukan di rapat kerja, sehingga pada saat rapat kerja itu tidak benar-benar kosong. Ada draft-draft yang harus kita lakukan untuk pelaksanaan. Itu tadi yang Abang yang jelasin tadi. 1 tempat rapat, 2 tempat diskusi yang terpisah-pisah gitu. Iya. Harus ada nanti kayak pleno. Kayak pleno, karena kan ada banyak bidang nanti kan. Nah, biar kalau satu tempat nanti crowded. Sama draft apa nanti draft kecil yang menstimulan biar rapat-rapatnya nanti terarah. Kalau nggak ada draft sama sekali nanti semua liar idenya. Itu saja. Selebihnya nanti kita koordinasi sambil jalan, ada dananya di situ, siapa yang kita undang, termasuk pastor siapa. Itulah dia rapat kecilnya dibahas. Maksudnya panitia itu membuat Korea. Iya. Tornya juga. Saya membayangkan panitia ini adalah seperti contohnya, seperti JU akan mengadakan rapat anggota tahunan. Lalu panitia ini bertanggung jawab untuk menggelar rapat tahunan itu. Di mana tugas pokok dan tanggung jawabnya sudah ada acuannya. Nah, saya pikir seperti itu ya. Karena kan
Ya saya di bidang ini kan belum terlalu banyak. Kalau dikit paham lah ya. Iya. Mantan pengurus. Ya, jadi nanti gini, acuannya itu kan dari pengurus inti yang akan buat apa-apa. Ya. Kan saya sudah memberikan gambaran Oh, jelas sip, bahwa ya. ada yang menjadi poin Poin opini utama. itu yang pertama adalah menyikapi, ya kan, hasil rekomendasi yang kita sampaikan ke provinsi tentang 2025 kita mau menjadi tuan rumah. Itu kan nanti berarti kita akan hasil rekomendasi dari rapat kerja itu kita akan sampaikan ke wali kota supaya dia mengeluarkan rekomendasi, dan rekomendasi itu akan disampaikan ke provinsi. Karena tidak boleh liar. Kalau kita mau jadi tuan rumah, kita sampaikan ke provinsi. Bisa jadi kalau kita tidak punya rekomendasi, Sanggau yang menjadi tuan rumah karena dia mengeluarkan itu, atau Ketapang atau Landa. Kan semua orang punya hak, Ya. semua pengurus tuh. Nah, kalau kita sudah punya referensi persetujuan dari wali kota sekarang, itulah yang kita sampaikan nanti di rapat kerja daerah pada tahun ini. Ya. Kemudian yang kedua, dari 14 cabang lomba itu, cabang-cabang apa saja yang bisa kita audisi sesuai dengan kemampuan potensi yang ada di pengurus itu. Karena rapat kerja ini bukan hanya bercerita tentang ya kita nantinya, tapi kita hari ini gitu. Nah, itu. Berikutnya yang ketiga adalah kesiapan kita untuk menuju Pespalani yang nanti tanggal keberangkatan itu Agustus ya. Sudah pasti Agustus. Kegiatannya September tetap. Kegiatan tuh Kan September. Agustus. Ya, Agustus. Karena Agustus itu ya sebelum hari kemerdekaan. Karena Oktober itu kan sudah masuk pilkada, pileg, nah, pileg dan pilpres, ya kan. Makanya tanggal 27 Oktober itu dimajukan ke Agustus. Nah, nanti kita lihat ininya yang pasti itu Agustus atau September, tapi ini jelas Agustus. Minta jadwal lagi nanti dari LP3. Nah, itu saja sebenarnya, hanya 3 agenda saja. Jadi pertama rekomendasi kesiapan kita untuk menjadi tuan rumah 2025. Kemudian yang kedua adalah cabang-cabang apa yang kita akan ikuti untuk diaudisi tingkat provinsi. Oh ya, akhir Agustus. Nah, yang ketiga adalah keberangkatan kita di sana. Baik keberangkatan pengurus, karena kita ini jadi ofisial, pengurus dan peserta. Jangan sampai lagi kita seperti tempo hari kan, itu kan tidak teratur gitu, karena nanti apapun yang terjadi kita masuk dalam kontingen Kalimantan Barat, kita mau tidur di mana, kita mau lakukan apa, itu semuanya satu komando. Itu ada namanya ketua kontingen. Kita mau defile, mau pakai baju ini, baju itu, tempo hari itu kan kita tidak dapat baju kaos, bagaimana kita bisa defile? Lain. Jadi 14 kabupaten kota tuh lain-lain itunya. Ya karena itu tadi kesiapan masing-masing itu, ya. Nah itu, jadi itu yang kita mau tetapkan. Kalau kita nanti betul kata Dedi sporadis, hanya ditentukan oleh ketua sekretaris bendahara, rapat gitu-gitu aja, apa kata orang, ya kan? Ya, begini saya pikir kita terus terlalu lebar juga, itu terlalu lebar. Kita pasti ada targetnya, panitia yang bentuk ini kan. Targetnya sampai di sini, Iya. selesai gitu. Sederhananya begini sih Om Jack, kita kan punya rapat tuh tanggal 11. Nah minimal sudah ada koordinasi ya fasilitas tempat, ya kan? Siapa termasuk undangan ke anggota kan perlu ada undangannya. Terus draft-draft itu tadi yang kita bicarakan panjang lebar kita ringkas jadi sesederhana mungkin, itu jadi stimulan di rapat itu, termasuk mungkin ke depannya bagaimana. Nah itu nanti lebih dalamnya dibahas di raker. Tapi tugas panitia ini adalah mempersiapkan terjadinya raker ini, itu sih intinya. Ya kalau lebih detail nanti di rakernya mau lebih dalam, termasuk sampai budgetnya berapa orang, itu kan nggak bisa kita bahas di sini. Kayak gitu loh. Gambaran. Boleh. Ini kan ya pasti Om Jack udah paham kalau soal teknisnya. Iya. Maksudnya tinggal kalau misalnya soal siap-siap tempat undangan kan itu udah pasti Mm-mm. panitia ngurusin, tetapi kalau tor itu harus panitia inti. Nah
menurut saya kalau tornya belum ada itu masih gelap buat panitia pelaksana. Ya kan, ya enggak Om. Enggak, tornya enggak. Tor itu kan di dalamnya ada jadwal, ada alur. Ya. Ya. Sebagai informasi ya, kemarin waktu evaluasi tadi belum Bang Yan sampaikan bahwa nanti di bulan Februari ini kami mau ngejar nanti ke Pak Mering bahwa ada sosialisasi tentang materi lomba, termasuk kriteria dan beberapa bidang. Nah itu nanti kita ambil untuk bahan kita sehingga kita ada dasar. Bukan deh, maksud saya bukan yang soal proses yang Oke. sekarang, yang mana ya? Proses pada hari raker. Oke. Gitu. Jadi makanya tornya tuh kan di dalamnya kan menjelaskan latar belakang kita ya kayak umlah. Habis kan itu apa tujuannya, apa hasil yang diharapkan, waktu, tempat, lalu jadwal rundown-nya. Jadi misalnya pembukaan kan gitu isinya kan. Oke, lebih detail. Tapi secara umum sih tadi sebenarnya intinya sudah ada kan, tinggal kita atau kalau memang mau kita tapi dia harus terbaca sih. Tadi misalnya nih kalau terbaca misalnya oh ternyata kita perlu ruangan aula, tapi perlu juga tempat diskusi. Oh ternyata kita perlu LCD berapa buah. Oh kita perlu ini. Belum. Oh itu teknis. Sebenarnya maksud kami gini Kak Ellen, hari ini saya pikir harusnya kalau misalnya hari ini bicarakan soal panitia, ya itu gitu. Sebenarnya tadi gini, kalau strategi kami awalnya hari ini terbentuk dulu kepanitiaan, rapat keduanya baru ngomong tentang tor dan detil. Tapi kalau mau silakan. Ini udah tanggal berapa? Kalau saya jadi omnya saya protes loh. Ini udah tanggal 11. Ya bisa aja sih kalau memang Ya kita kalau memang mau nanti kita rapat bahas ini langsung tidak saja. memutuskan 11 Februari kita sampaikan ke Ibu Ketua Umum Iya. karena permintaan beliau 11 Februari 2023. Iya. Kemarin pun saya sebenarnya sudah komplain. Kalau Nggak misalnya mungkin mempersiapkan rapat kerja Kota Pontianak ini Dalam dalam waktu sekejap dekat. mata. Cuman kan beliau karena kesibukan beliau ada kuah PPS, ada macam-macam, ya kan? Ditambah lagi pencalekan lagi untuk beliau dan macam-macam. Kita menyesuaikan jadwalnya. Tapi kurasa benar juga Bang. Betul. Ini kan mengalir ya. Makanya kita kumpulin biar ada suara-suara seperti Kak Ellen tadi. Tadinya kami berpikir seperti itu. Hari ini definitif bahwa ada panitianya. Nah nanti panitia inilah yang menggodok secara teknisnya Mampu sehingga. itu. Nah kalau ada kendala di tanggal pelaksanaan itulah Boleh kita didiskusikan gitu. ya, Nah, gitu. teman-teman. Lebih baik itu ada konsep dulu kan dari yang tahu tuh. Ya sebelum atau prator lah gitu supaya enggak apa tuh lari-lari. Nggak lari-lari, ya, Pembahasannya, benar pada sih, saat benar pembahasan sih. apa sampai Om Ji kan bilang ini terlalu luas melebar pembahasannya gitu. Ya. Dan kita kan sudah sih banyak hal yang akan dibicarakan di 11. Nggak masalah soal 11 asal hari ini jelas. Walaupun belum siapa yang jadi apa, sebenarnya kan kita semua bisa terlibat. Iya tetap terlibat semua sih intinya Nah, nanti. jadi kan maksudnya tuh supaya Om Ji kan bisa lanjut ke bikin rencana yang Agenda-agenda. Boleh sih, Bang Yan mungkin dibuat dalam bentuk tulisan biar lebih detail gitu aja, tapi sederhana Ini kan aja. hari ini kan kita hanya bentuk siapa ketua pelaksana. Ya karena awalnya intinya gitu. Pelaksananya. Tapi nggak masalah sih kalau memang mau Lalu gitu. nanti kita serahkan ke Pak Jack apakah mau menunjuk siapa yang menangani konstruksi, dokumentasi, pemesanan perlengkapan pun kami serahkan ke Pak Jack. Gitu. Kapan mau dibentuk lagi? Mau hari ini kita bicarakan bisa juga. Cuman kan kita punya kesibukan masing-masing kan. Yang kemarin itu kan ini kan inisiatifnya ketua umum. Gimana Bu? Oh kita rapat kerja. Perlu misalnya kalau bisa rapat kerja. Kita rapat kerja itu jam 10 sampai jam 12. Kalau nggak bisa aja Justru, ya itu makanya tadi rapat ini, makanya kalau Bu Ana ada yang punya ide ini kan beliau. Kalau kami sih pada prinsipnya saya bilang. Tapi saya diskusi tidak dengan- masalah sih, kita kembali ke pokoknya bahwa disinilah kita bicarakan apakah teman-teman ini kan memang kami udah bicarakan bahwa ide awalnya belum siap tornya. Apakah teman-teman mau nunggu tor itu atau kita sama-sama garap di rapat berikutnya tapi di bawah kepemimpinan ketua yang sudah terbentuk. Nah, itu kesepakatan aja. Jadi biar kita terarah aja sih. Kalau memang mau menunggu ya udah nanti kami coba buat dengan kerangka Bang. kerjanya termopikan itu memang
kita harus menunggu hasil rekomendasi dari pengurus LP3 provinsi, ya kan? Baik berapa cabang lomba yang disepakati pada rapat kerja nasional yang mereka ikuti. Itu belum ada. Apanya? Itu belum ada. Itu kan ditentukan bulan 2 ini. Tetapi pada bulan Desember itu mereka sudah dapat kisi-kisinya dari pengurus nasional bahwa ada 14 cabang lomba. Makanya sebelum kita sikapi itu, kita harus mempersiapkan dulu. Karena mata cabang lombanya mungkin yang berbeda itu hanya mata cabang pilihan atau tambahan. Dari detail-detail untuk yang belum ada itu adalah misalnya lagunya, lagu wajibnya apa. Dia tuh nanti bentuk buku tuh. Nah itu harus dihafalkan 1 bulan, ya kan? Kemudian misalnya menutur kitab suci, dia kan tidak lagi tema yang lama, tema baru. Nah itu harus dihafalkan. Kemudian soal-soal untuk lomba cerdas cermat, itu kan ada. Nah, kita pikir mungkin semudah itu, tidak. Rupanya mereka tuh supaya sama itu ada draft-draftnya yang akan mereka bawa nanti pulang. Setelah itu mereka sampaikan ke kita dan kita menyikapinya. Nah, tapi bolehlah kalau misalnya nanti kita putuskan di rapat ini, kan kita nanti sampaikan lagi ke Bu Ana. Rapat kerja ini hanya membahas tentang keberadaan kita, boleh saja. Atau untuk penentuan anggaran 2024 boleh saja, tidak deh. Ya kan 2024 udah masuk ya. Sebenarnya saya justru mau merespon tadinya kan kita selesaikan dulu formaturnya satu. Setelah selesaikan formaturnya baru kita minta respon dari formatur itu gitu loh. Tapi kan kita langsung beralih topik tadi. Enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa. Mengalir kan kita memang udah lama ada rapat. Belum ada pemanasannya kan? Bukan sih, cuma aku tuh. Ah. Aku tuh malas nanti kalau kita rapat habis itu nanti balik nol lagi. Iya, enggak terarah ya. Jadi sebenarnya kita tentukan di sini saja sih. Kalau memang orang-orangnya enggak banyak, kita aja. Jadi kita aja yang memutuskan. Kalau memang kita mau lebih spesifik. Kalau misalnya bahan rapi ini kan gini ya. Kalau dari agenda saya lihat tanggal 11 itu kan perlu kepastian soal apa kayak dia yang mau direspon apa gitu. Ya pertama pasti apa sih namanya seperangkat yang sudah jadi tentang ya Pesparani gitu. Gak mungkin toh kita bikin cabang yang di luar yang ada gitu kan, atau kita mereka nebak-nebak gitu kan, itu sia-sia menurut aku. Kita tidak menebak. Nah, Intinya hasil dari Desember kemarin itu udah ada belum kan itu? Ada, kisi-kisinya 14 itu sudah ada. Yang belum Cuma- ada itu adalah jenis lagu-lagunya itu. Oh itu sih udah masalah. Kalau cabang-cabangnya itu Cabang-cabangnya sudah ada. Kecuali Sudah ada. Pesparani 2 dulu itu tidak, ya di NTT itu tidak Gregorian khusus untuk wanita itu ditiadakan karena itu NTT tidak mau, kan NTT provinsi tidak mau gitu. Jadi kita tidak ada begini. Tapi itu urusan. Intinya kalau misalnya sudah dipastikan ada yang bahan untuk dibahas, nah berarti oke, agenda 1 masuk gitu. Agenda 2 itu kan apa tadi? Nah, itu karena nggak ada, misalnya tuh kita nggak ada yang di-share, tertulis. Nah, saya sih Besok kita buat itu aja lah. Betul, Bukan. Benar juga sih. Betul itu semuanya. Makanya kemarin tuh saya katakan rapat kerja daerah kita ini apa Bu? Ya buat ya dia bilang kata buat itu kan ada 2. Ya kan? Kita hari ini menentukan siapa panitianya. Panitia ini begini Pak, bukan maksudnya buat kita mau membuat. Bisa saja langsung di handle itu, tapi saya bilang tidak elok Pak. Karena yang akan menyajikan term of reference-nya, tornya itu, kemudian kerangka acuannya itu kan pengurus inti, ketua, sekretaris, bendahara, ya kan? Ketua itu mengajukan item-item apa yang akan kita sepakati bersama, ya misalnya. Yang kedua, sekretaris itu mengajukan item-item apa yang kita bisa lakukan. Yang ketiga, bendahara mengajukan, ya kan, kegiatan dana untuk operasional kita di tahun 2023 ini dan 2024 bagaimana. Nah, itu maksudnya. Sedangkan untuk
rapat kerja yang memang komplit sekali, ya memang kita harus berdasarkan agenda nasional. Nah, sama seperti kami ikut rapat kerja kemarin yang LP3 provinsi pun, mereka juga menggunakan agenda nasional. Itu aja sih sebenarnya. Oke, kalau sejujurnya Yan dan Dedi itu 11 Februari itu efektif nggak? Kalau saya sih melihatnya gini Kak Ellen, pertama satu memang kemarin kami ragu yang sebentar ya. Tanggal 11 memang aku ragu kemarin, cuma memang perlu kita bicarakan dulu di sini. Itu satu. Yang kedua, poin utama sebenarnya dari rapat kerja itu, kalau menurut saya sendiri sebenarnya kita membahas benar-benar bersama bahwa kita mau melaksanakan pekerjaan LP3K bergerak seperti apa. Nah itulah yang kita olah full di rapat kerja. Jadi kita lebih fokus pada rencana strategis LP3K Pontianak sendiri. Nah, jadi itu yang kita olah. Cuma memang kemarin kami pun rapatnya juga baru kemarin kan. Kami memang tidak langsung siapin tornya secara detail tertulis. Nah, itu memang benar kelemahan bahwa biasanya memang kalau rapat itu lebih karena harapan kami di langkah pertama ini pembentukan dulu. Setelah itu mungkin kalau memang kita lanjutkan sekarang juga pun ya kitalah yang membuat tornya itu gitu, sehingga masukannya lebih komprehensif gitu loh Kak. Cuma dari beberapa informasi termasuklah isu kita mau jadi tuan rumah, isu kita bagaimana bekerjanya nanti, isu bagaimana koordinasinya kayak gitu. Jadi tornya itu memang belum kami buat secara tertulis. Nah itu sih. Cuma tinggal teman-teman lah menyikapinya bagaimana, karena kita sama-sama lah diskusi lepas aja sini, kita cari alternatif solusi. Baik juga siapa yang bilang tadi bahwa tanggal 11 itu kan dekat. Ini tanggal 3 bulan ini kan? Ini tanggal 3. Ya, itulah tinggal hitung-hitungan lah. Hari lagi gitu loh. Dokumentasikan bro. Apa hari lagi? Biar ada. Kalau mau dibilang agenda saya sudah. Apapun kayak misalnya kan kalau tadi kan saya tanya omnya seperti apa gitu kan. Kan supaya omnya kan sama panitia dan kita yang tahu kita mau ada dari yang kita sebenarnya deh kita konsumsi nyiapin apa. Nah kalau makan misalnya kan itu yang ini diremeh-remeh gitu ya, tapi penting gitu kan. Nah terus alat-alatnya tadi saya bilang apa? Ternyata misalnya tanggal 11 itu cuma 10 sampai 12. Oke, tapi apa yang mau dihasilkan? Enggak, itu sebenarnya ide. Enggak sih. Artinya itu masih rencana yang sangat kabur. Iya, makanya. Sebenarnya sih gini Kak Ellen. Sebenarnya itu kan ide awal. Cuma kita menganggapnya memang ya momen juga bagaimana kita membuat LP3K ini bekerja lebih baik. Makanya biarlah kita terlibat semua, itu sih ide awalnya. Terlibat semua, nah kitalah yang merencanakannya. Jadi enggak terkait saklek Bu Emi bilang jam segitu kita ikuti itu gitu. Jadi kantor ini biar selalu itu. Bagaimana kita buatnya saja punya pola kerja. Jabatan ini tapi tidak pernah muncul, itu saya pikir bagus juga. Iya, tapi apakah kita yakin tanggal 11 itu kita bisa melaksanakan itu ya silakan, kalau ada usul lain boleh. Tanggal 11 itu kita bisa melaksanakan. Kalau saya itu lebih senang misalnya pekerjaan panitia rakerda ini kami tinggal action aja nih. Iya kan. Targetnya 2 hari harus berikan ini kerjaan ini selesai. Ya itu kan nanti kan dipandu lah, nanti dipandu ini ya. kan tadi terlalu banyak. Dipandu. Kan jangan kemana-mana kalau cerita. Lah, bagaimana enggak kemana-mana cerita? Ini kan ide awalnya itu dari Bu Ana. Akuenya dimakan ya, mana kuenya tadi? Aku Soalnya yang kemana-mana biasa. Yang mau disampaikan itu hal-hal yang mau dibicarakan itu. Kan nggak mungkin lagi kita mau ketemu apa siapa begitu Pak. Ngomong absen Itulah makanya tuh bayangkan ya tanggal 11 lalu kita masih lagi berapa kali bertemu gitu kan. Kapan lagi gitu waktunya? Udah begini. Kami pun tidak ada juga ingin memaksakan tanggal 11 Februari. Saklek benar. Makanya saya kemarin itu mau nyuruh Bu Ana tuh datang saja. Keinginannya apa gitu Pak? Sebenarnya Bang ya,
kalau kita mau terbuka, ini kan kita terbuka semua. Justru inilah tim-tim formatur yang merencanakan semuanya, itu harapan kita gitu. Keinginannya rapat kerjanya bagaimana? Kita yang merencanakannya. Kalau saya kan membayangkan kalau kita buat rapat kerja, isu apa yang kita angkat? Ya isu dari yang sudah kita bicarakan di tingkat nasional dan tingkat provinsi kemarin. Itu yang kita akan bawa pada rapat kerja provinsi. Dan itu sudah disampaikan oleh pengurus provinsi untuk disikapi kota. Pak ya, kita mau nanti kita tulis. Ya yang tertulis dari rapat kerja provinsi itu udah ada. Ini dibuatlah sama sekretaris. Iya bukan maksudnya. Kami ini udah nggak pakai apa sih logiknya itu udah susah gitu. Cuma dengan orang Bukan. kita melakukan Begini, saya juga paham. Untuk tiap rapat itu kan kita butuh yang namanya agenda. Nah agenda itu kan dibicarakan lebih spesifik, kita buat tertulis. Cuma kan bagaimana kita mau buat tertulis? Ini saya nih berderet-deret rapat. Ini baru selesai dari rapat persiapan untuk pembimas, ya kan? Syukuran purna tugas beliau nanti di BNJ. Bukan. Ini habis ini mau ngurus lagi orang yang poli di BNJ pas kakak. Ya kan? Ini baru yang agenda yang sedangnya. Sederhananya sih gini sih Kak. Satu, bla 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 bla, intinya dua, bla bla, tapi ditulis supaya kita bisa gitu sambil dengar kan. Ada guidance-nya. Guidance betul. Itu Mbak. Jadi terus terang lah, apalagi kalau kami dua omega di sini. Kalau menurutku sih gini, ya. Dengan isu yang misalnya diketahui oleh Pak Ian, Pak Dewi gitu. Dengan isu yang kami tahu, itu udah ada kesenjangannya. Nah, untuk bisa sama masuk ke dalam situasinya, kami perlu guidance. Oke lah Bang Ian, nanti buatlah pelan-pelan Bang Ian. Nanti di-share lama nanti malam. Biar ada. Jelasnya begini. Nggak usah, udah mereka minta tertulis. Iya, tertulis. saya siap tertulis. Cuman kan yang dimaksudkan rapat kerja daerah sama ketua kemarin itu, ya kan? Ya buat saja. Kata buat itu buat apa Bu, ya kan? Nah, karena ada dua yang ini ingin kita sampaikan kepada peserta rapat nih, ya kan? Isu-isu teraktual yang sedang yang mau disampaikan oleh pengurus provinsi ke kita, ya kan? Supaya ada sporadis lagi gitu. Karena kita sudah dekat Vesparaninya Agustus, ini sudah Februari, Maret, April, Mei, Juni. Apakah kita hanya nanti buat audisi di sini ya, buat audisi di situ, ujung-ujungnya kita tidak siap dan sebagainya. Nah itu yang diinginkan Bu Ana supaya kita merespon itu. Nah kemudian yang kedua, ya kan, seperti yang saya tadi sampaikan, isu keberangkatan kita. Keberangkatan kita ini kan menjadi persoalan, ya kan. Kemarin kan kami putuskan waktu misalnya berangkat ke NTT itu kan diputuskan karena kemampuan finansial kita itu hanya cukup untuk ketua sekretaris bendahara, yang lainnya berangkat dengan mencari proposal, sehingga isu-isu itu ya kita sampaikan di forum ini bahwa kami sudah kesana gitu. Nah sebenarnya yang kita ingin dengarkan ini ya sebenarnya bagaimana LP3 Kota Pontianak ini merespon itu saja sebenarnya. Nah nanti kalau misalnya rapat di tanggal 11 Februari itu terjadi pun isu itu yang kita akan angkat lagi menjadi mungkin rapat kerja lanjutannya, kan begitu aja sebenarnya. Nah untuk persiapannya tetap itu dibantu oleh pengurus inti. Kan tidak elok misalnya kita buat rapat kerja ada spanduknya lalu tiba-tiba panitia pelaksananya tidak ada, ya kan? Itu saja sebenarnya. Nah kalau sudah meluas sampai dengan keinginan ada tol atau apa ya kita sampaikan nanti ya dalam rapat kerja ini. Rapat kerja ini sebenarnya adalah aktualisasi dari pengurus kita ini, respon dari pengurus kita ini. Itu aja sih. Iya, saya singkat tahu rakerda dan rakernas ya media asuransi. Saya sendiri tahu itu rakerda dan rakernas. Syarat saya diundang di rakernas ada satu. Satu ya. Jadi ketika saya memenuhi kualifikasi the best of itu
Itu target ini bicara bisnis, ya kan? Lalu kemarin saya ikut rakerda itu ada memang penelitiannya. Saya sih paham nih, tapi kami nih sekarang ini barang baru nih bagi Jack nih, bagi Jack yang dipercaya sebagai ketua. Kalau soal misi, udahlah saya tetap sip kesepakatan mesti jadi di Kalimantan Barat. Itu pikiran besar itu. Memang alang-alang orang takut nih, ya kan? Itu saya yakin bisa jadi pikiran besarnya. Nah nanti kami ini tetap ikut lah, ya. Kami ikut apa yang alur-alur yang dibilang itu. Adik Pak Jack, panitia ini mengerjakan ini. Itu aja sih. Kita jangan terlalu debat Ya, ini, saya tidak terlalu suka nih. Betul. Terlalu Kurasa betul Om Jack. Om Jack, kurasa gini aja sederhananya. Nanti bolehlah dibuat tor sederhananya satu itu. Yang kedua harinya aja kita logis aja. Kira-kira kalau tanggal 11 itu masuk akal enggak itu aja. itu deh. Kalau enggak kira-kira kapan? Itu diusulkan lagi. Persoalannya bukan masalah logis atau tidak logis. Bu Emi-nya minta tanggal 11 Februari Fitri. Enggak juga. Kalau enggak bisa nih siapa yang laksanakan? Kita harus realistis juga, Bang. Iya betul. Ada negonya. Saya mau komplain nggak bisa Bu, saya bilang. Saya ini punya agenda banyak. Ini kan kita udah rapat bersama, jadi udah banyak suara, banyak pertimbangan, nggak bisa juga. Saya paham. Kalau saya di asuransi, target saya mengejar misalnya Bank Indonesia sekedar. Bagaimana dapat atau tidak itu soal lain. Saya lobby nih, direkturnya dapat saya kontrak atau tidak dapat, penawaran sudah saya masukkan. Oh Pak Jack, jadi kita bisa lalu MOU kita buat. Nanti kalau karyawannya mengalami kecelakaan nanti saya ganti 100 juta, 250 juta. Jadi begitu saja. Nah, Artinya kita serahkan kepada Pak Jack dan Bu Angela untuk meramu ini. ya, tapi apa yang dilakukan Jadi udah final itu. Tidak ada masalah, sudah saya catat. Kita pertimbangkan. Sudah saya catat. Makanya tadi Harus saja. hal-hal yang sebenarnya mau kita bahas itu kan, ini kan sebenarnya rapat kerja, makanya disebut rapat kerja aja sebenarnya. Cuman kan kita kan tidak tahu keinginan Bu Emi ini maunya rapat kerja daerah atau rapat kerja biasa. Kalau memang rapat kerja biasa itu bisa kita laksanakan. Tapi kalau hanya rapat kerja daerah itu pasti mengundang wali kota. Saya mau ngomong kemarin begitu, mengundang wali kota. Iya, tidak bisa kita rapat kerja daerah. Saya kemarin Bang di asuransi rapat kerja. Secara organisasi kan LP3 itu punya nomenklaturnya kan, maksudnya apa dasar-dasar ini bisa kalau untuk rapat ini seperti apa kan? Nah kalau rapat kerja daerah itu tetap harus mengundang Nah wali ya, kota. itu kan kita ini kan pada tahu gitu. Nah kalau saya sih secara pribadi yang terkait dengan penugasan di SK kan, aku dengar itu tuh aku kan langsung mikir ya lama ini ketua bidang pasti kan penyelenggara, artinya tuh saya tuh ingin fokus di bidang penyelenggara. selama ada waktu yang kita bisa ketemu gini atau ada apa, saya akan berusaha bagi perhatian ke situ fokus gitu. Makanya tadi maaf saya menolak jadi sekretaris panitia gitu, makanya nggak itu bukan karena apa gitu. Iya, fokus. Nah karena apa, nanti mungkin ketika nggak di ruang ini saya udah nggak sempat lagi mikirkan isu ini. Makanya mohon maaf kalau saya agak emosi karena saya, itu yang nggak jelas itu membuat sia-sia rasanya gitu. Iya, itu Karena kan sumpah benar nanti kalau udah nggak di ruangan ini nggak ada suka kalian, aku udah nggak bisa bagi betul. perhatianku sama isu ini lagi gitu loh. Dan yang membuka yang lain lagi kan tuntutan itu semua masuk. Betul. Lalu kita Makanya kita tuh hanya rapat di ruangan ini ya. Setelah keluar kita tidak lagi rapat gitu. Karena lah ngapain kita membicarakan FP3 kalau dari luar kan? Karena setelah ini ada tugas berikutnya. Kalau kita ada uang nggak, kita pagi-pagi. Betul. Karena tugas kita kan banyak. Curhatkan. Itu saya sih sebenarnya Mas Faisal. Nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa lah, Bang buat tor sikit lah nanti, buat lebih detail nanti tornya. Sabar dulu lah. Kok gampang dibuat? Iyalah. Persoalannya sekarang rapat kerja itu, ini rapat kerja daerah atau rapat kerja kita? Kalau rapat kerja daerah itu, saya kan udah kemarin mau nyanggah, itu harus mengundang wali kota. Tidak mungkin rapat kerja daerah itu hanya
Berarti rapat kerja internal. Nah, Ini kan kemarin kalau saya menangkap kemarin bukan daerah, karena kita lebih fokus mengerucutkan pemberdayaan kita bagaimana internal. ya, karena waktu kemarin itu saya ditelepon oleh Bro Dedi ini datang, ya kan? Kami datang ke Dewan itu tujuannya bukan, saya pikir bukan rapat kerja apa. Kalau sekedar hanya rapat untuk membicarakan sesuatu, tidak perlu rapat kerja lah. Rapat biasa aja. Kalau rapat kerja ini, ya bidang-bidang itu kita harus siapkan perubahannya. Betul kan? Iya. Nah, si Dedi ngambil iya, saya bilang. Saya Ini berdasarkan pengalaman. Saya pernah ya karena prestasi rapat kerja daerah, rapat kerja nasional. Kami di Singapura. ya, Lalu ujung-ujungnya bisa di situ kami jalan-jalan. ya. Itu termasuk bagian daripada rapat kerja daerah, rapat kerja nasional. Lalu di situ dikasih uang saku segala macam. Iya. Sampai di situ tidak salah. Udah, saya sih udah biasa kayak gini nih. Udah biasa. Udah biasa. Ya. Cuma kalau orang belum biasa, yang biasa dengan acuan-acuan seperti Nak Ellen tadi, itu memang saya malu. Makanya tadi saya bilang kan, ambil simpelnya. Kalau minta tor buat tor gitu aja sederhana kan? Apa susahnya? Buat tor selesai. Jadi kita tidak dapat pusing. Gitu. Suka itu kan ada. Aku sudah. Kan minta toh. Ya, jadi berarti maksudnya itu internal. Iya. Rapat kerja internal. Ada apa rapat kerja juga Pak namanya, tapi internal gitu. Pernah kata gitu. Itu Pak yang aku ingat yang kita diskusikan juga di berapa kali ketemu itu kan, sama bilang kita ini mau ngapain sih gitu kan. Kok tiba-tiba cuma masa dapat pesanan harus gini harus gitu. Terus kita juga bergeraknya juga jadi bingung-bingung kan, jadi aneh gitu. Sebenarnya bisa nggak gini? Kalau saya punya impian, personal sih ya. Kalau saya punya impian tuh LP3 itu benar-benar aktif, artinya kita benar-benar mencurahkan perhatian sama ide-ide, saran semua gitu. Jadi benar-benar terlibat semuanya. Karena selama ini memang itu kelemahan kita nggak terlibat semua, sehingga seperti ini ada miskomunikasi saat kita melakukan kegiatan pun kita belum ada guidance yang jelas karena memang kita belum pernah benar-benar membentuk dengan sistematis. Nah, kita memulainya dari kita sekarang gitu. Oke, itu latar belakang kita. Iya. Kita anggap aja kita memulai dari nol gitu loh. Nah, sekarang kitalah yang menjadi inisiatornya. Itu sih sederhananya. Ya, itu kan hanya untuk organisatoris. Perlu. Tapi yang ini kan perlu. keinginan Bu Ana ini karena kan sudah menyikapi untuk Vespa nasional. Karena ini sudah Agustus. Berarti itu sama dengan kegiatan tiba-tiba. Jadi Sama beliau aja. ini Ya makanya Beliau- itulah yang kita mau antisipasi ke depannya. karena yang diharapkan itu adalah menyikapi rapat kita kemarin. Iya. Bukan kita ingin mau membicarakan secara organisatoris sebenarnya. Kita ingin Tapi justru yang membicarakan lebih penting yang itu. Iya memang penting, sangat penting. Yang diinginkan ini kan sebenarnya dari dulu sampai sekarang itu keinginan kita ini kan sebenarnya rapat kerja daerahnya, misalnya Bu Ana sudah merancang di Anjungan. Saya bilang tidak bisa Bu, ibu masing-masing punya kesibukan. Ibu nanti pesan tempat 40, ya kan? Apakah bisa datang semua? Tidak gitu. Yang kedua, ya kan faktor dana. Ya, dana ini jangan hanya berpikir ketika orang datang di rapat kerja itu orang itu tidak difasilitasi oleh rapat kerja itu kan sesuatu yang harus juga difasilitasi. Yang ketiga, bahan-bahan untuk rapat kerja ini kan adalah bahan-bahan dari pusat ke provinsi ke kita. Nah itu sehingga kita bisa membuat kerangka acuannya. Namanya kayak dibuat satu bulan. Nanti ya begitu. Makanya saya bilang dananya dari mana Bu? Nih, masyarakat saya tugas. Di ketua panitia dia tanya itu selesai. Gitu. Makanya saya katakan tadi ini kan kalau kita membuat rapat kerja ya secara komprehensif, memang itu idealismenya yang disampaikan. Dan saya pun juga mau begitu idealismenya. Kita berjalan sesuai dengan apa yang. Cuman kan masalahnya pandemi ini melompat-lompat. Nah, bayangkan kita keteteran waktu tempo hari.
NTT mendesak harus dijadikan. Kalau enggak, pada ini namanya Enggak, mereka kan lewat umur semua atletnya kan? bukan lewat umur. Mereka mengalokasikan dana, sejumlah dana dari APBD dan APBD yang sudah didistribusikan, dan itu harus dipertanggungjawabkan. Ada konsekuensi lah intinya. Makanya kemarin itu belum lagi mereka waktu itu diterpa badai soja dan sebagainya, ya kan? Ya puji Tuhan lah mereka bisa mengadakan. Itu udah novena beribu-ribu kali untuk bisa mengadakan itu. Nah sekarang Jakarta itu sudah mempersiapkan dana yang cukup besar, ya kan, 2023. Tinggal kita yang menyikapinya untuk mengikutinya. Makanya kemarin tidak. Akhirnya kita ambil kesimpulan di rapat kerja daerah kemarin, semuanya mau Pesparani. Maka diputuskan nanti Pesparani provinsi tunggu setelah ini kita lewat 2023 ini. Nah Pesparani itu diadakan 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Nah sampai dulu rapat kerja misalnya memutuskan kita untuk membentuk pengurus kecamatan, kita sampaikan juga, tapi kan tidak ada orangnya. Ada kan. Nah, makanya tanggal 11 Februari ini begini saja konsepsinya. Ya kan, saya mengatakan bukan bisa atau tidak bisanya. Ya kan, kita jadikan sebagai momentum di mana kita mendapat rekomendasi-rekomendasi yang memang kita hasilkan untuk mendukung provinsi. Karena yang menjadi ketua umum ini juga kan Pak Samuel, Pak Ik, ya kan? Pak Samuel, ya, mereka juga sedang menata, ya kan? Di provinsi, ya, artinya mereka sedang berbenah juga, ya, gitu. Nah LP3 tingkat kabupaten kota pun sedang berbenah. Nah puji Tuhan lah, untuk LP3 kita masih sampai 2024. Nah itu, pada masa-masa ini gitu. Nah jadi saya pikir persoalan nanti kita kerja sama. Saya kerja berdasarkan petunjuk pasti. Ya lain jangan khawatir, kerja tentu kita berdasarkan petunjuk. Jadi nanti misalnya untuk seksi-seksi yang ada ini kan konsumsi, dokumentasi, humas dan lain-lain itu, ini kan saya hanya memandu saja. Arahan dari Bu Ketua kan begitu. Nah, artinya mungkin beliau tidak punya cukup waktu, energi untuk itu, kita coba membantu lah. Karena pertanggungjawaban yang kita ini kan ke negara saya. Tentu saja sebenarnya. Nah, kalau saya sih ambil shortcut gitu lah. Kalau kita menunda-nunda pun ya enggak jalan juga. Nah nanti kalau memang misalnya mau ingin tol apa, nanti saya sampaikan ke beliau, ini konsepsinya begini Bu, ya kan, yang mau kita agendakan ini apa, hanya 3 agenda saja, ya kan, rekomendasi yang diminta oleh provinsi untuk kita sampaikan, minta rekomendasi dari wali kota. Setelah tanggal 11 Februari kita ngadap. Keluar atau tidak itu bukan urusan kita, itu urusan wali kota. Yang kedua, cabang-cabang apa yang bisa kita ikuti, ya kan? Yang ketiga, ya kan, kesiapan kita untuk keberangkatan bersama. Ya, berapa jumlah orangnya, ofisialnya dan sebagainya. Nah itu yang kita. Nah, didapat dari itu nanti, ya kan, barulah kita mulai memikirkan hal-hal yang lebih, terutama tuh audisi lah. Audisi ini kan kita, saya terus terang tempo hari waktu. Cuman supaya nggak lupa aja. Tadi kan pertama satu oke di dalam store. Jadi yang kedua saya mengharapkan supaya terang jelas, terutama bagi bidang penyelenggara gitu. Di dalam latar belakang itu dilengkapi juga dengan kondisi-kondisi yang detail. Yang tadi saya bilang nih kan isunya kita tidak terlalu paham gitu. Jadi di dalam latar belakang itu berikan isu-isu yang detail, poin-poin gitu ya, supaya jelas, supaya yang berhubungan langsung dengan rekomendasi yang nanti akan dihasilkan, dikeluarkan. Nah kemudian yang kedua, karena itu tadi saya dengar ada soal akan langsung ke gambaran keberangkatan ke sana, artinya sudah ada siap hitung-hitungan
perhitungan saya budgeting gitu, atau draft lah, atau rencana apa, atau gambaran lah gitu ya, supaya nggak mulai kosong, nggak mulai dari nol gitu kan. Di situ karena kan supaya efisien dan efektif gitu. Ya. Nah terus yang ketiga berarti saya udah nggak ngomong lagi nih yang dulu mungkin masih ada tapi bidang saya aja kan, yang kita pernah bikin anggaran gitu. Dan berarti itu juga di bendahara mohon dipersiapkan itu supaya nanti kita lihat lagi sama-sama, kan pasti ada tuh di setiap, jadi kita nggak mulai dari nol gitu. Itu kan setiap bidang-bidang kan udah mengumpulkan apa tuh kayak rencana program kerja kan. Nah, jadi kita nggak mulai nol, tinggal lihat dari situ terus ya apa yang bisa Kalau mau di itu aja ada WA grup. bisa terserah. Atau biar enak. Nanti buat aja WA grup tim formator biar satu pintu aja dikasih ke situ, nanti semua bisa lihat kan. Ya terserah. Jadi intinya mau itu disampaikan ketika tanggal 11 itu atau Enggak, di hari sebelum sebelumnya. itulah biar kita Ya, bisa itu garap. terserah, yang penting ada itu. Jadi kita nggak yang waktu tanggal 11 baru nyari ininya dokumennya, karena udah nggak ingat lagi juga gitu. Dan itu tadi rekomendasi usulan sih memang rapat internal itu. Kalau soal bagaimana nanti teknisnya kita mau lakukan audisi itu urusan nanti, karena masih ada informasi yang belum selaras nih gitu. Nah jadwal juga kan gitu. Tapi kalau saya pikir ketika kita tahu nih, coba misalnya jadi bilang nanti kita harus audisi ini, itu kita udah sebenarnya udah punya pengalaman untuk melakukan itu gitu, dan terlalu masalah gitu. Yang jadi persoalan kan hanya kita jangan lagi ngulangin, kita bergerak tanpa ada dasar yang jelas. Kayak misalnya pesanan doang kan Itu yang mau kita perbaiki, termasuk koordinasi. Aku dari awal selalu bilang itu, koordinasi provinsi sama kota itu kurang bagus. ya, berarti itu kan Nah perlu, tapi kami tidak mau sendiri. Kami libatkanlah teman-teman semua, makanya kita bahaslah itu nanti. Jadi berarti rekomendasinya kan termasuk merekomendasi apa yang urgensi. Ya. Nah urgensi itu supaya nanti sama pandangannya, yaitu yang latar belakang dan data-data itu tolong diperjelas ke kami yang belum belum nyambung benar gitu ya, belum nyambung benar terang. Semua itu nggak nyambung sebenarnya, tapi karena data hari ini nyambung. Kalau saya sih pada prinsipnya satu ya, tanggal 11 Februari itu kita adakan rapat kerja ya. Panitianya itu mempersiapkan perangkat-perangkatnya, sedangkan untuk kerangka acuan dan semuanya itu nanti disiapkan oleh ketua sekretaris dan bendahara. Ketua dan bendahara nanti mempersiapkan itu, ya kan, sekretaris dan bendahara nanti apa-apa yang kita mau kita tinjau dan mau kita itu ya urusan lain lah. Mengenai audisi ya kita tidak mau menentukan dari situ. Kalau kita disuruh mempersiapkan orang, kalau kita disuruh 5 bidang gitu, itu hak. Kita dasarkan gini kok, kita dasarkan ke provinsi. Karena memang provinsi tidak bisa lagi. Kalau berat bagi aku sih ya, kalau itu ngomongnya agak terlalu jauh tuh. Misalnya nih data provinsi, kota kamu siapkan 5 cabang, gitu kan? Misalnya. Tapi kita nggak akan mentah-mentah terima itu. Kita akan lihat lagi kondisi kita yang berdasarkan udah apa yang kita bicarakan, karena kan pertemuan ini kan sebenarnya dasar komitmen tuh. Dasar komitmen bersama untuk kita. Itulah dasar kita memberikan keluar. Jadi nanti misalnya ternyata cuma bisa 3. Ya 3 lah. Gitu. Itulah makanya. Nah, jadi nggak mau lagi kayak. Ya, sporadis. Yang dulu itu kan kita itu. Nyari orang kan. Yang PSA itu kan saya mau jelaskan dulu, PSA itu bukan kita loh. Itu ketapang itu melepaskan PSA itu. Lalu kebingungan provinsi itu akhirnya minta kota. Gimana kota? Oke, kita bantu provinsi. Rupanya kota pun tidak dapat. Sebenarnya kita tuh untuk cerdas cermat remaja pun tidak dapat melalui lepaskan itu nomor 2. Ya kita ambil lah gitu ya. Makanya kita kirim dari Petrus. Kemudian untuk Gregorian
Gregorian remaja dengan Mazmur itu juga, karena Mazmur itu waktu itu yang dapat itu si siapa dari kota, tetapi harus diaudisi kembali, akhirnya dapatlah si Gian. Gian rupanya tidak bisa tampil di sana, lalu dipilih yang nomor 2, yang perempuan itu kondisinya. Sebenarnya kita tuh hanya 2 saja, Gregorian remaja, lalu Mazmur OMK, dengan satu lagi itu Gregorian OMK. Jadi remaja, OMK, dan ini. Nah itu aja sebenarnya kita 3 cabang. Nah lalu pada rapat kerja waktu itu gara-gara audisi dari Ketapang bilang tidak siap, kemudian dari Melawi bilang tidak siap, ya mau kita dapat bola mentahan itu, gitu Pak. Itu sih sebenarnya ya, kalau kita emang udah jalan dengan keputusan, kalau awareness sudah aware gitu ya, misalnya nih kita udah mengaudisi PSA misalnya kan, kalau terus di provinsi akhirnya punya hasil penjurian seleksinya tuh ternyata yang maju Ketapang misalnya, ya nggak masalah gitu, karena kan itu asal itu dari awal kita memang udah melakukan audisi kan. Nah ketika Ketapang nggak jadi tiba-tiba, ya nggak masalah juga kalau misalnya kita berangkatkan yang Pontianak, asal jangan kita suruh kerja audisi lagi gitu, kayak pulang gitu lagi, itu aja sih. Resikonya anak-anak itu Pak, dia cepat remaja. Yang di audisi itu rata-rata waktu itu naiknya ke kelas 5 dan 6, rupanya mereka sudah ke remaja larinya ke OMK. Jadi tuh kebingungannya di situ. Sehingga ya itu tadi saya bilang. Kalau seperti itu kan harusnya provinsi. Dia rupanya Sebenarnya itu masalah perencanaan kan, makanya waktu audisi harusnya sudah dipertimbangkan perkembangannya mereka. Kalau sampai detail kayak gitu ya kita jadi provinsi saja. Kita punya ibaratnya durian tuh ada sepat-sepatnya gitu loh. Kita mengerjakan jatah kita biarlah jatah provinsi. Cuman yang belum jelas sekarang, kita sendiri harus punya sikap tegas. Ini loh batasan kami mau kerja ini, dasar kami ini. Itu yang kita tentukan di rapat kerja. Itu loh. Setiap kali dia hilang anunya, kita yang jangan jadi bumper terus kan? Iya. Kita dekat, nah kita bedanya Nggak apa? bisa. Kekuatan lain kan satu ini kan? Itulah. Itu dia makanya dari hal-hal kayak gitulah yang harus dibahas. Ada isunya, kan dengarnya kota. LP3 kabupaten dan kota itu akan dievaluasi, diganti ya pengurusnya. Bagus lah. Nggak masalah sih kalau Isu ada yang mau itu ganti, saya sudah. sampaikan ke Bu Ana. Hmm. Betul tadi ngomong gitu tuh bagian dari saya. Langsung Bu Ana nanya Pak rupanya yang dipainkan itu kota Pontianak. Rupanya mengevaluasi 14 kabupaten kota dalam hal mengirimkan, ini bukan pengurusnya. Ya, bukan evaluasi kinerja supaya kan berbeda. Yang mendengarnya mengatakan pengurus LP3 Kota Pontianak ya kan mau dievaluasi. Rupanya 14 kabupaten kota itu mau dihadirkan untuk evaluasi. Cuman kan sambutan dari LP3 Kabupaten ini bilang Kota Pontianak disampaikan, kita sampaikan. Nah, jadi akhirnya ketika Bu Ana klarifikasi dengan Pak dia kan Udah di-share bro. Ya ngomong itu saya Udah, udah. pakai Di LP3 aja. dia orangnya punya otoritas lah. Punya Punya otoritas. FPI. Nah, jadi saya sampaikan ke FPI Bu apa Ana. otoritas FPI? Sampaikan ke Bu Ana, Bu Ana kontak lo Pak. Ini apa Kak katanya? Bu Ana udah marah kan? Kan ini memang betul kan? Enggak. Yang kami omongkan menurut sekretaris Pak itu, kita ini akan bersama-sama mengevaluasi itu, ya kan? Cuman kan tanggapan orang ini kalau nggak senang dengan namanya, ya itu. Makanya akhirnya setelah kita jelaskan, Itu dasarnya kenapa sih?
waktu itu kita LP3K Kota Pontianak itu tidak ikut defile karena gara-gara kemarin itu maklumlah si Lucy ini kan datang ribut di sana, lalulah Tante Mami. tante Mami itu udah kok tidak ikut defile ya? Bu Ana marah, kau mau benar kau ikut defile itu? Mau kau jalan-jalan tak dikasih makan gitu? Ini kita duduk-duduk nonton dikasih makan di tempat duduk depan ya kan? Nah, jadi melihat LP3 Kota Pontianak kan memang tidak dilibatkan. Nah, sehingga di sana itu rupanya bukan hanya LP3 Kota Pontianak, LP3 yang lainnya juga begitu. Jadi yang BCD itu Ya, serta seharusnya dari LP3 provinsi lah. Nah, jadi kinerjanya mau di ini ya saya bilang tadi miskomunikasi lah. Sekarang sih sudah ada. cuma gara-gara defile. Macam-macam lah. Kalau orang udah sampai di lokasi, inilah saya bilang. Baik, saya pikir itu aja ya. Untuk rapat-rapat selanjutnya nanti kita komunikasi lebih intensif. Satu lagi sebelum Gimana Pak? kantor kita ini buka sampai jam berapa? Kantor kita bisa sampai jam 9 malam Pak. Sampai malam. Sampai jam 12 tuh siap kerja. Kalau jam 12 9, jangan jam 9 Terlalu malam. Sampai jam pagar itu kemarin Pagar kami sudah dikunci. cek dengan Dedi jam 10 malam itu udah Dikunci. ditutup belum dikunci. Sebelum jam 10 lah. sebelum Jadi artinya jam 9 lah. Kalau dari pagi ada boleh. anak mahasiswa juga yang lewat sini kan, jadi Pak Jack kan berlibur. Sama kuncinya ambil aja di satpam. Bebas kok Itu ambil. aja. Nggak masalah ini kan dekat sama ruangan sama dua. Iya. Itu nggak bisa hitung Ruang, sampai ruangan itu. ruang, Ruang itu. ruang Maya. 11 dan 10 ya. Pak Prajurit. Iya. Baiklah. Jadi terima kasih. Jadi saya bahagia hari ini karena itu rasanya kita tuh udah cukup 2 tahun, 3 tahun ya. Baru sekarang ya. Baru sekarang. Nah, Rapatnya. jadi rapatnya baru sekarang. Jadi mohon maaf Bu Ana katakan memang beliau sangat sibuk, sangat sibuk. Biar diresmikan. Jadi mari kita bersama-sama ya, untuk membangun ini ya. Dan itu ya. Oh, Tante Mami Kita datang. akan Absen. doa penutup ya. Ya udah yang datang tuh penutup. Absen di sini. Yang akan dipimpin oleh Pak Jack. Itulah yang baru datang Bu. Ada kursi. Bahaya ini. Tataran situ Mari kita ambil sikap. Nah. Mari kita ambil sikap berdoa. Duduk di meja. Bang ini saya pimpin lagi ya. Silakan. Ya. Doa yang akan Pak digaraskan pastilah Tuhan tahu banyak sekali kelemahannya. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yang Maha Kasih. Di hadapan-Mu tidak ada yang mustahil. Di hadapan kami mungkin mustahil. Kami berkumpul di tempat ini berbicara tentang rencana Rakerda, apakah namanya itu, panitia Rakerda, apakah namanya itu. Kami dari latar belakang pendidikan yang berbeda, dari yang bawah, menengah hingga yang atas. Kadang-kadang kami sulit menyatukan pemikiran kami. Namun kami percaya Tuhan, niat kami yang berkumpul di sini satu. Bagaimana LP3 kota ini bersinergi dengan LP3 provinsi dapat mengemban tugas yang mulia yang sudah tersurat, tergaris, tersirat, tersurat dan sebagainya, mengacu kepada Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah terbatas pengetahuan, apalagi karena usia satu dengan yang lain. Namun kami berkehendak menjadikan LP3 kota ini di masa-masa yang akan datang akan lebih baik, akan lebih sukses. Semua bergantung kepada kami semua juga, tapi kami mohon tuntunan bimbingan-Mu ya Bapa, Putra. Kami bisa berselisih paham satu dengan yang lain, atasan dengan bawahan,
bawah dengan atasan, sesama dengan sesama, selevel dengan yang di atas, dan seterusnya. Tuhan, tuntunlah kami dalam sikap perkataan dan perbuatan, sehingga apa yang kami lakukan pada pertemuan kali ini boleh dilaksanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami kita tutup dengan doa Bapa kami dan doa salam kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Selamat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Salam. Salam. Kita makan dulu ya. Yo. Isi tante. Udah. Absen. Nanti yang lain.